Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Raisa Nurheba Larasatya Rashid dengan NIM 123210074 dari kelas RB dengan Prodi Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai metode self deflection atau dikenal metode dengan defleksi kemiringan. Tujuan saya menjelaskan di sini selain untuk memberi pemahaman dan untuk memberi pemahaman juga untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya di mata kuliah analisis struktur. Nah, presentasi ini akan membahas penerapan metode defleksi kemiringan yang dimana dilakukan untuk menganalisis kerangka kaku baik yang statis tak tentu tanpa goyangan maupun dengan goyangan ke samping. Nah, kerangka kaku statis tak tentu tanpa goyangan ini memiliki kerangka kaku aktual, yaitu hampir semua kerangka kaku yang dibangun bersifat statis tak tentu. Lalu ada juga kondisi keseimbangan, di mana momen ujung melibatkan lebih dari dua momen di titik hubung yang sama, lalu di mana deformasi aksial menjadi diabaikan karena sangat kecil dibandingkan runtutan dan lenturnya. Nah, di sini ada contoh soal yang dimana analisalah kerangka kaku pada gambar dengan metode defleksi kemiringan. Tentukan reaksi perletakannya, gaya geser, dan momen-momen pada semua batangnya. Nah, di sini ada rangka batang di mana dengan beban terpusat itu 100 kN, lalu beban merata itu 10 kN per meter, dengan tinggi rangka batang 4 meter, lalu lebarnya 3 meter, berarti 6 ya. Nah, di sini penyelesaiannya ada mencari momen ujung jepit dulu. Nah, kenapa momen theta 0 di AB sama dengan momen 0 BA sama dengan 0. Kenapa 0? Karena sendi di sini adalah jepit. Jepit itu mampu bertahan terhadap momennya yang 0. Nah, lalu ada M0BC sama dengan 10 ini adalah beban meratanya yang dikali dengan 6 itu tadi dari lebarnya, lalu 100 itu beban terpusat, sama dengan hasilnya min 105 kN, di mana nanti M0 CB-nya itu memiliki hasil dari kebalikan si M0BC, lalu M0 CD dan sama dengan M0 DC sama dengan 0 itu juga memiliki prinsip yang sama dengan M0 AB. Nah, dari sini dimasukinlah kebersamaan-persamaan defleksi kemiringan. Nilai ini menjadi konstanta kan, di sini kita bisa dapat lihat. Nah, persamaan-persamaan defleksi kemiringan bisa dilihat dari gambar yang sudah saya berikan. Lalu setelah mendapat persamaan-persamaan defleksi kemiringan, masukilah ke persamaan-persamaan serempak. Nah, persamaan serempak ini memiliki syarat sambungan. Syarat sambungan di B yaitu di sini memiliki MBA ditambah MBC sama dengan 0. Nah, begitu juga kebalikannya di sambungan di C, MBC sama ditambah MCD itu harus sama dengan 0 ya. Nah, dari syarat sambungan ini disubstitusikan juga ke persamaan di defleksi kemiringan ini, dihasilkanlah persamaan sebagai berikut. 3 EI tambah theta B ditambah 1 EI theta C sama dengan plus 105, lalu 1. Kenapa hanya theta B dan theta C? Karena pada persamaan defleksi kemiringan ini, theta A dan theta D itu memiliki hasil 0. Jadi theta A sama dengan theta D sama dengan 0. Nah, setelah didapat persamaan kedua persamaan ini, dilakukanlah metode eliminasi dan substitusi yang biasa dilakukan ya. Entah mau eliminasi EI theta B dulu atau eliminasi EI theta C. Nah, nanti hasil yang dihasilkan seperti berikut. EI theta B sama dengan 52,5 dan EI theta C sama dengan min 2,5. Hasilnya bisa seimbang karena kan di sini bisa dilihat ya. Ini 105, ini juga 105 dengan hanya perubahan di sini 3 EI theta B atau di sini 3 EI theta C yang hampir variabelnya memiliki koefisien yang sama ya. Lalu dari hasil yang tadi aku lakuin kesimpulan rekapan gitu.
Dimana tadi perihal momen ujung jepit udah dibahas di awal. Kalau momen ujung jepit itu adalah momen awal dihitung berdasarkan beban terdistribusi dan beban terpusat. Yang ini caranya kayak gini. Lalu ada persamaan defleksi dengan tumpuan jepit di A dan daerah rotasi theta A dan sama dengan theta D sama dengan 0 yang tadi udah juga aku jelasin di sebelumnya. Lalu momen ujung. Nah, hasil perhitungan momen ujung. Nah, hasil perhitungan momen ujung didapatkan dari mana? Dari persamaan defleksi kemiringan ini. Kan udah dapet tuh theta B-nya berapa. Nah, theta C-nya juga berapa. Dari hasil ini dimasukin lah hasilnya sekian MAB, MBA, MBC, MCB, MCD, dan NCD-nya. Nah, setelah itu dapat reaksi perletakan dan diagram dari gaya atau momennya gesernya dan momennya. Ini diagram gaya geser, ini diagram momen. Nah, di sini ini untuk gimana nyari RVB, RH, RVC. Nah, di sini juga ngejelasin tentang cara nyari RHA, RHD, RHD, RVB2 sama RVC2. Di sini ada rumusannya sebenarnya dijelasin di sini. Saya jelasin di gambar. Nah, kelihatan enggak? Jadi untuk RHA rumusannya nyarinya itu dari momen A ditambah momen B dibagi jaraknya yaitu 4. Hasilnya segini, memiliki prinsip yang sama dengan RHD-nya. Lalu RVB2 sama RVC2 caranya juga sama. Jadi hasilnya segitu. Nah, buat nyari RVA, RVB yang ini gunain seperti pada perhitungan yang telah diajarkan, yang nanti dihasilkannya 80 kN. Oke, dari saya cukup. Ini juga diagram gaya geser dan diagram momennya. Penjelasan dari saya cukup sekian. Maaf jika ada kekurangan dalam pemahaman dalam pemberi penjelasan, karena saya juga sedang belajar. Mohon maaf jika bahasa yang saya gunakan juga tidak sesuai atau tidak tepat. Sebelumnya terima kasih telah memperhatikan video pembelajaran saya. Saya cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.